Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Pada kesempatan ini pun saya sangat bahagia sekali karena dapat bertatap muka secara daring dengan Bapak dan Ibu guru geografi hebat peserta webinar geografi seri ke-1 kerjasama MGMP Geografi Kota dan Kabupaten Bekasi, kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Habibi. Saya pengajar atau guru di salah satu sekolah di Kabupaten Bekasi, yaitu di SMA Negeri 1 Serang Baru. Saya memiliki moto yaitu belajar, berkarya, dan bersahabat. Terlebih dahulu pun saya mohon izin dan mohon maaf barangkali dalam pemaparan materi nantinya kurang jelas karena sebetulnya saya juga masih belajar dalam hal per-YouTuban atau editing video dan lain sebagainya. Juga saya izin kepada para senior-senior YouTube di sini. Ada banyak sekali senior-senior sebagai konten kreator pendidikan geografi dan lain sebagainya ya di YouTube yang telah hadir di webinar ini seperti Pak Agnas Setiawan. Selain dari blogger, beliau pun sebagai YouTuber yang subscribernya atau viewernya sudah lebih banyak daripada saya, malahan beberapa kali lipat. Dan Pak Agung Prawira dari Kabupaten Bekasi. Dan Bapak Ibu semua yang memiliki channel YouTube untuk menampilkan konten pembelajaran geografi di platform YouTube ini, bolehlah saya menyebut Bapak dan Ibu pun YouTuber ya yang telah mengupload video. Saya memohon izin jika ada hal-hal yang kurang dalam pemaparan saya ke depannya. Saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang mengapa guru harus menjadi YouTuber atau guru menjadi YouTuber kenapa tidak. Tetapi sebelumnya kita garis bawahi dulu di sini kata YouTuber. Sebetulnya kata YouTuber ini didefinisikan itu adalah orang-orang yang memilih akun YouTube dan akun YouTube-nya telah dimonetisasi atau diakui oleh YouTube itu sendiri. Bahkan kata YouTuber ini sekarang ini telah menjadi sebuah profesi atau pekerjaan. Karena ketika menjadi YouTuber ada target minimal pencapaian dalam suatu pekerjaan dan juga dalam setiap pekerjaan pasti ada penghasilannya. Nah, ini YouTuber ini dapat menghasilkan uang yang kalau diberita-beritakan oleh YouTube-nya sendiri atau oleh orang-orang yang konten kreator itu gaji YouTube pertama kali dan sebagainya itu begitu fantastik ya. Ya kita tahulah orang-orang yang terkenal seperti Atta Halilintar, terus Ria Ricis, ya kan, Raditya Dika dan lain sebagainya itu mereka terkenal dan sebagai YouTuber mereka ini. Dan penghasilannya ya fantastik gitulah. Nah, tapi ini jangan dijadikan masalah oleh kita ya, jangan dijadikan masalah oleh kita definisi YouTuber ini karena saya sendiri sebetulnya mendefinisikan YouTuber ini ya secara umum saja. Di sini sebetulnya saya mengartikan dalam konteks yang sangat sederhana saja, yaitu seseorang yang memiliki akun YouTube dan telah memiliki channel juga telah mengupload video ke YouTube untuk kepentingan tertentu. Ya, jadi kalaupun profesi atau pekerjaan kita ini adalah guru, jadi kenapa kita tidak boleh menjadi YouTuber? Ya, jawabannya sangat boleh ya, karena arena YouTube ini memperbolehkan siapapun untuk mengupload video ke dalamnya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang 2005 ke bawah belum melihat YouTube ya, karena YouTube ini baru dari 2005 gitu, dari 2005 diaktifkannya oleh 3 pendiri YouTube. Jadi guru pada masa sekarang ini sebetulnya boleh menjadi YouTuber, dan kenapa tidak menjadi YouTuber ya, seperti itu. Dan ya YouTuber sendiri belum tentu bisa menjadi guru. Nah, ini satu poin kita menang gitu ya dari para YouTuber.
Oke Bapak dan Ibu, selain kita jadikan YouTube sebagai media penyampaian materi di sebelumnya ya, di penyampaian materi pada waktu eh, pembelajaran jarak jauh untuk siswa kita, ini YouTube juga dapat kita jadikan sebetulnya media untuk menyampaikan misi dan visi pendidikan ke dunia dan juga menyampaikan hebatnya ilmu geografi ke dunia, gitu ya. Kok bisa seperti ini ya, kita bisa menyampaikan ilmu geografi ke dunia gitu kan, padahal kita guru hanya lingkup di SMA Negeri 1 Serang Baru. Nah, saya ingin menyampaikan juga ini, saya dapat dari Wikipedia, YouTube ini berdirinya sejak 2005 oleh 3 mantan karyawan Pak Epol ini ya. Pak Epol ini jadi 14 Februari 2005 ini pertama kali diaktifkan. Nah, pertama kali diaktifkan untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Dan hebatnya, nah ini YouTube ini diasinkronus ya, kita lanjut saja. Nah, ini kenapa kok kita bisa menyampaikan misi dan visi pendidikan ke dunia gitu kan, dan juga menyampaikan hebatnya ilmu geografi ke dunia, bukan hanya ke siswa kita saja gitu kan. Sedangkan kita guru, kita punya misi yang lebih utama Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya mengajar tentang geografi saja ketika ditanya tentang yang lainnya kita tidak tahu. Ini jangan sampai terjadi oleh guru-guru geografi. Nah, ini kita bisa menyampaikan ke dunia karena begitu spesialnya YouTube ini ya, spesial ya. Nah, ini menurut data nih, bahwa pengguna internet di dunia itu adalah 67% dari 7 miliar penduduk. Jadi dari 7 miliar dari 7 miliar lebih penduduk, itu 5 miliar lebihnya itu penduduk dunia ini menggunakan internet gitu, menggunakan internet. Dan di Indonesia sendiri ini lebih menarik lagi. Jadi dari 272 juta penduduk, dari 720 juta penduduk yang menggunakan internet di handphone ya, itu ada 338 juta. Nah, di sini dapat dibayangkan ya, berarti dapat diartikan juga ada satu orang yang menggunakan lebih dari satu handphone atau mobile phone untuk berselancar internet atau untuk internetan gitulah. Nah, lalu Bapak dan Ibu, inilah hebatnya YouTube untuk menyebarkan visi pendidikan, terutama pendidikan geografi dan pendidikan umum secara umum ya, pendidikan secara umum. Ini hebatnya YouTube. Karena menurut data sosial media platform ini, YouTube berada di posisi pertama di negara kita, di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kita pertama. Lalu yang keduanya baru WhatsApp, yang ketiganya Facebook, lalu Instagram, lalu Twitter, dan sebagainya. Ini untuk sosial media platformnya ya. Jadi YouTube berada di peringkat pertama ya, kita boleh tepuk tangan lah buat YouTube ya. Dan presentasi pemakaian internet pengguna umur 16 sampai 64 tahun untuk YouTube ini sampai 88%. Nah, ini hebat sekali. Jadi setiap bulannya ini, setiap harinya ini YouTube peringkat pertama. Jadi dipastikan setiap orang ini sebelum melihat WA atau penggunaan internet ini, mereka lebih banyak menonton video-video di YouTube. Dan kita lanjut bahwa untuk di dunia nih ya, kita perhatikan. Jadi di dunia YouTube berada di urutan kedua setelah Facebook. Jadi Facebook yang pertama, terus yang keduanya ini adalah YouTube. Nah, ini sampai 2 juta ya, 2 juta per minggu gitu. 2 juta per minggu ini YouTube. Baru yang ketiganya itu WhatsApp, terus Facebook Messenger. Ini hebat sekali ini ya. Jadi YouTube ini ada di posisi peringkat kedua setelah Facebook sedunia gitu. Ini data Januari 2020 oleh lembaga ini Hootsuite ya, Hootsuite. Nah, data ini menunjukkan bahwa
YouTube ini sangat potensial, sebetulnya sangat potensial untuk digunakan oleh guru sebagai pembawa pesan atau sebagai pembawa visi dan misi pendidikan, terutama ya visi dan misi pendidikan geografi atau guru geografi ya. Dan juga ini potensial juga untuk digunakan berbagai maksud dan tujuan tertentu juga sebetulnya YouTube ini, karena berada di posisi urutan kedua. Jadi selain YouTube ya bisa Bapak dan Ibu juga di Facebook ya, cuman sekarang kita sedang konsen di YouTube dulu. Nah, karena kita sebagai guru Bapak dan Ibu, saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu di sini semua bahwa YouTube adalah salah satu platform media sosial yang potensial juga untuk kita gunakan sebagai media untuk eksistensi kita sebagai guru. Dalam tanda kutip, kita ini jangan mau kalah dengan orang-orang yang menggunakan YouTube untuk ya banyak yang menyebarkan video-video hoax lah, atau mengupload video-video yang nggak jelas ya kan, apa bercanda-bercanda nggak jelas gitu. Jadi kita jangan mau kalah, karena kita ini sebagai guru adalah tonggak untuk generasi penerus bangsa dalam hal mendidik, dari mulai dari hal kognitifnya, psikomotornya, dan afektifnya. Jadi bagi siswa kita nih ya, atau bagi peserta didik kita. Nah, dalam hal pendidikan, saya juga sendiri melihat YouTube sangat potensial juga untuk membagikan ilmu yang kita miliki untuk digunakan oleh orang-orang selain dari siswa kita gitu. Jadi ilmu yang kita miliki ini tidak hanya dilihat oleh siswa kita. Bisa saja kita membagikan ilmu kepada orang tua siswa gitu kan, bahkan masyarakat umum yang berada di lingkungan kita, ataupun penduduk yang berada jauh di sana. Kalau bisa bahasa Inggris itu lebih bisa terakses lagi ya, tereksistensi lagi diri kita ke belahan bumi, misalkan ke Uni Eropa dan lain sebagainya, karena YouTube ini digunakan oleh bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi oleh penduduk dunia juga. Maka di sini kita miliaran orang dapat mengakses video kita. Nah, dan ilmu yang kita bagikan tersebut, ilmu yang kita bagikan tersebut mudah-mudahan menjadi bermanfaat lah ya, menjadi bermanfaat dan menjadi ladang ibadah bagi diri kita, ladang ibadah yang terus mengalir gitu selama si YouTube-nya tidak down atau tidak bangkrut dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan kita menjadi ladang ibadah yang mengalir, karena ya memberikan ilmu lah gitu ya, ilmu yang bermanfaat gitu untuk orang lain dapat melihatnya. Nah, maka saya mengatakan YouTube adalah salah satu platform yang bagus untuk eksistensi kita sebagai guru geografi. Selanjutnya, nah ini yang kita ke yang utamanya ya. Selanjutnya, bagaimana guru memulai untuk menjadi guru YouTuber? Saya di sini akan menyampaikan 3 kunci sukses menjadi guru YouTuber. Pengalaman saya adalah salah satu yang paling penting adalah ide. Ketika YouTube banyak sekali menampilkan video-video, bahkan kita dapat menemukan video apapun di YouTube. Maka ketika kita sebagai guru ingin memulai menjadi YouTuber, maka harus ada idenya terlebih dahulu. Seperti ide membuat konten metode mengajar mungkin gitu ya, atau AKM, atau pembahasan soal, atau apapun. Nah, ini idenya tergantung dari Bapak dan Ibu. Ya, jikapun tidak ada ide konten video apa yang kita upload ke YouTube, kita sebagai guru sebetulnya sudah memiliki konten yang setiap hari kita lakukan, yaitu menyampaikan ilmu atau konten pembelajaran. Karena kita guru geografi, ya mungkin ilmu tentang geografi atau konten video materi-materi geografi. Selain mengeksplor diri sebagai guru, dan sebetulnya video yang kita upload tidak perlu langsung bagus gitu kan, karena dengan cara itu kita akan terus belajar dan belajar untuk lebih baik dalam membuat video. Jadi ilmu kita atau wawasan kita akan bertambah. Selain dari geografi ya bisa juga membuat video gitu ya, atau konten. Nah, jadi nanti video yang kita upload itu sederhana saja dulu, seperti menyampaikan materi geografi seperti biasa ketika kita di kelas berhadapan dengan siswa.
Nah, tapi ini diganti berhadapan dengan kamera gitu, berhadapan dengan kamera. Itu saja menurut saya sudah luar biasa gitu kan dalam awal proses menjadi YouTuber. Kecuali mungkin bagi para expert video editing mungkin dapat menghasilkan video yang lebih baik. Bapak dan Ibu peserta webinar, selain ide sebagai guru yang ingin menjadi YouTuber, ada hal yang penting selanjutnya selain ide, yaitu adalah motivasi. Jadi apa motivasi kita sebagai guru menjadi YouTuber, atau apa motivasi kita membuat video gitulah. Bisa jadi motivasinya salah satunya ya uang misalnya ya, terus mungkin ya ingin terkenal gitu kan. Ingin terkenal, biasanya kita cuma diketahui satu kompleks karena YouTube nih, wah ternyata banyak orang terkenal ya kan. Nah, kita pun pengen gitu kan, itu salah satu motivasinya, ya sah-sah saja gitu. Terus atau hanya berbagi ilmu saja, karena kita guru ya kita berbagi ilmu saja. Jadi ilmu yang kita dapat kita berbagi bukan hanya ke murid kita, misalkan seperti itulah ya. Jadi motivasinya ya akan berbeda-beda. Nah, seperti saya Bapak dan Ibu, motivasi saya mengedit lalu tampil di kamera sehingga saya disebut oleh panitia ya YouTuber, padahal bukan ya, cuman saya ngupload biasa saja gitu. Nah, ini sharing saja di kamera, serta menginvestasikan sebagian ya uang saya untuk membeli alat-alat dan mempelajari editing dan lain-lain adalah hanya untuk berbagi dan bereksperimen gitu. Berbagi dan bereksperimen bagaimana aplikasi, contohnya bereksperimen saya itu banyak pertanyaan, bagaimana sih aplikasi Ruang Guru, Kuiper dan lain-lain membuat media pembelajaran yang begitu menariknya gitu, yang bagus menurut anak-anak hingga disenangi oleh para siswa. Lalu tapi bagaimana, saya berpikir, tapi bagaimana dengan siswa yang orang tuanya tidak cukup uang untuk berlangganan aplikasi tersebut. Nah, dari situlah saya mencoba untuk membuat video-video pembelajaran geografi, walaupun baru beberapa ya, dan sekarang sudah saya tumpuk, sebetulnya sudah banyak, tapi saya belum upload. Walaupun mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu bagus atau bahkan dikatakan ya saya menjiplak dan lain sebagainya, tapi bagi saya ini luar biasa karena saya hanya ingin berbagi terhadap siswa-siswa yang tidak memiliki keuangan yang terlalu besar untuk berlangganan aplikasi Ruang Guru dan lain sebagainya. Itu motivasi saya. Jadi motivasi ini mudah-mudahan kedepannya tidak akan berbenturan gitu kan. Ya berbenturan itu seperti misalkan motivasinya tiba-tiba berbenturan nantinya ketika YouTube saya sudah dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan, atau kita sudah terkenal. Nah, ini sangat hati-hati sekali saya sendiri. Jadi karena kita sebagai guru, nah saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu di sini untuk apa ya? Menyarankan untuk diri saya sendiri lah, saran untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, barangkali dalam membuka channel YouTube dan menjadi YouTuber cukup untuk berbagi informasi dan berbagi pengetahuan. Jadi untuk uang lebihnya ya investasikan ke pembelian alat dan mulai untuk mengupload video, karena mudah-mudahan video kita ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Walaupun misalkan kita menjiplak dan lain sebagainya ya itu tidak jadi masalah lah ya, asalkan jangan kena hak cipta saja atau menerobos undang-undang hukum gitu kan. Nah, karena dengan motivasi inilah saya sebetulnya ya tidak segan-segan juga mengeluarkan uang dan untuk menginvestasikan uang saya ke pembelian komputer dan alat-alat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang apalagi yang sudah keuangannya sudah stabil gitu ya, sudah mapan, coba untuk berbagi di investasi seperti saya gitu ya. Ya bukan berarti saya ingin diikuti gitu kan, cuman aneh saja kalau misalkan guru kok nggak punya laptop, nggak tahu ini nggak tahu itu gitu ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Lalu yang selanjutnya, setelah ide dan motivasi, maka kunci ketiga adalah konsistensi atau istiqomah. Nah, selain dari konten channel yang istiqomah membahas satu aspek, misalkan gitulah, kalau misalkan kita nanti medianya konten materi-materi geografi ya konsisten dalam membuat kontennya.
Jadi ketika viewer atau subscriber sedikit gitu ya, kita harus tetap konsisten membuat video. Konsisten ini berkaitan erat dengan ide dan motivasi tadi di awal. Jadi konsisten ini kalau misalnya motivasinya salah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau ketika motivasinya ingin uang ya karena viewernya sedikit ya, sehingga kita tidak konsisten. Tapi ini harus tetap dijaga ke konsistensian ini gitu ya, keistiqomahan ini. Walaupun belum diupload ya disimpan dulu saja, tapi selalu membuat, disimpan. Nah nanti baru kita upload, atau membuat langsung diupload itu lebih bagus gitu kan, lebih bagus gitu. Nah ini jadi konsistensi gitu ya. Yang terakhir itu sebetulnya yang ketiga itu adalah konsistensi. Jadi cukup konsisten membuat video atau merekam video yang nantinya diupload ke YouTube. Nah itulah 3 kunci utama guru menjadi YouTuber bagi saya. Mudah-mudahan pengalaman ini dapat diiyahkan gitu ya, dapat diaminkan oleh Bapak dan Ibu. Jadi 3 kunci utama menjadi guru YouTuber itu, yang pertama ya ide, terus motivasi, dan konsistensi gitu ya. Ya mungkin juga saya menyarankan jangan malu di depan kamera, jangan malu bertanya juga gitu kan. Jangan berhenti belajar wawasan lain selain dari geografi, apalagi tentang teknologi, karena mohon maaf, karena sudah tidak zaman di era ini, di era sekarang ini, kita mengatakan dalam tanda kutip, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, misalkan dalam tanda kutip, saya tidak ngerti karena saya gaptek. Waduh, yakin banget gitu loh, gaptek kok saya udah nggak ngerti. Terus saya tidak ngerti karena bukan zaman saya. Nah ini hati-hati dengan perkataan-perkataan seperti itu, karena kita profesi kita adalah seorang guru. Jadi kalimat-kalimat tersebut sudah harus hilang dari kita semua sebagai guru geografi yang hebat di sini. Karena apapun sekarang ada di genggaman kita Bapak dan Ibu ya. Jadi dunia ini datar lah gitu bahasanya. Kok datar, kalau geografi kan bulat, ini datar ya. Datar, semuanya ada di layar datar, HP dan monitor gitu, di layar datar. Jadi cukup pelajari dan bertanya, maka insya Allah apapun itu sebetulnya ada jawabannya. Jadi kalau misalkan tidak bisa edit video dan lain sebagainya ya sebetulnya bisa dipelajari. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya ingin berbagi di sini. Kalau misalkan idenya belum muncul gitu ya, belum muncul idenya, saya ingin berbagi di sini. Ya sebetulnya kita sebagai guru, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, cukup kita membuat konten-konten materi geografi saja, gitu, materi geografi saja, ya seala kadarnya gitu, seala kadarnya, lalu diupload di YouTube kita, di channel kita. Kalau misalkan belum punya channel YouTube, dibuat channel YouTube-nya. Banyak tutorial untuk membuat channel YouTube. Kalau yang sudah punya ya dibikin Bapak dan Ibu, bikin ya. Jadi itu bentuk eksistensi kita sebagai guru. Nah ini salah satu contoh, mungkin ide, salah satu ide yang dapat saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Di sini ada, misalkan kita membuat geografi, materi geografi kelas 10 IPS ya. Nanti untuk kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan sebagainya, kalau di YouTube bisa disisipkan di deskripsi gitu. Tujuan pembelajaran, nah di deskripsi saja, kompetensi dasar dan sebagainya. Kompetensi inti bisa disimpan di deskripsi. Nanti yang videonya itu cukup durasi pendek aja, 10 menit, 12 menit gitu ya, 7 menit, 5 menit. Nah, sesuai dengan patahan-patahan ini yang setelah saya buat nih, salah satu contoh-contohnya ya. Jadi materi kelas 10, konten kelas 10 ini bisa berapa ya kita bikin ya, seperti misalkan satu video ini, apa itu geografi ya, kita sebutkan, baca buku gitu ya, dibaca buku materi geografi, apa itu geografi, atau kita cari juga dari literasi yang lainnya, lalu kita bikin videonya, kita videokan misalkan. Nah ini ada apa itu geografi, terus satu itu konten itu kita jelaskan apa sih itu geografi gitu ya. Lalu yang keduanya
Lalu video yang berikutnya kita bisa dengan judulnya ini, judul-judulnya ini ya, anggapnya judul-judulnya nih. Pengetahuan dasar geografi, konsep-konsep geografi, prinsip dan pendekatan geografi. Ini untuk pengetahuan dasar geografi. Lalu pemetaan penginderaan jauh. Kita buat ini untuk kelas 10. Lalu untuk kelas 11-nya ini kan kita ada Indonesia sebagai poros maritim dunia gitu kan ya. Terus biosfer, flora dan fauna. Nah, ini juga kita bisa pecah Indonesia poros maritim dunia seperti luas dan batas wilayah Indonesia. Terus daratan Indonesia, ini kita bikin kontennya. Nanti saya akan berbagi lah ya, gampang sih kalau berbicara, katanya kalau misalkan nanti membuatnya gimana ya, nanti kita sedikit-sedikit ya, satu dulu. Jadi ini ide-idenya kelas 3. Nah, ini ide-idenya nanti akan di-share ya, kita bisa bikin satu. Nah, how to make video learning virtual. Jadi kalau misalkan sebelum produksi, nah ini bagaimana caranya kita untuk mengupload video, atau bukan mengupload video, yang membuat video ya. Pre-production, pada tahap ini guru menyiapkan, memilih dan menentukan tujuan gitu kan ya, tujuan, materi, storyline dan lain sebagainya, digunakan untuk pembuatan video pembelajaran. Nah, kita sebagai guru nih bagaimana gitu ya membuat video pembelajaran gitu kan. Nah, terus nanti ada 1 2 3 4 tahap gitulah. 4 tahap ya, dari pre-production, production, post-production, terus ke publish gitu kan. Pada tahap pre-production ini ya tahap menyiapkan, memilih dan menentukan, seperti tadi yang di atas, yang di sini ini adalah memilih gitu ya. Kita mencacah ini udah masuk ke dalam persiapkan atau menyiapkan atau memilih, terus dan menentukan ya. Menentukan. Terus yang selanjutnya ada tahap melakukan pengambilan gambar gitu kan. Nah, dalam melakukan pengambilan gambar ya, ini persiapannya dulu ya, ya kita harus punya alat-alatnya ya, karena tanpa alat juga ya, tanpa alat kita seperti perang nggak punya senjata gitu tanpa alat ya. Minimal ada kamera apa AP lah ya Bapak dan Ibu ya, dengan memorinya 4 RAM 4, terus penyimpanannya 64 GB, terus resolusi kameranya ya yang berapa piksel itu, 48 piksel ya, yang dual kamera, yang belakangnya itu, yang frontnya dual kamera, terus tripod, terus mic eksternal gitu. Jadi mic eksternal. Jadi kalau misalkan tripod nanti jauh di depan di sana, tripodnya jauh, kita kan ada di belakang, jaraknya misalkan 2 meter dari kamera, belakangnya green screen gitu ya, belakangnya green screen. Nah, itu mic itu disimpan di sini, nanti ke kamera, nanti biar agar stabil gitu, penyimpanannya stabil. Nah, kita membuat narasi nantinya, yang narasi ini untuk kita bacakan gitulah ya, kita bacakan. Kalau misalkan ya seperti saya juga sekarang ini menyampaikan materi, nanti saya bongkar ya, sebetulnya saya baca juga nih. Nah, terus yang selanjutnya ini komponen naskah video. Jadi garis besar program media gitu ya, kita membuat garis besar program media, identifikasi program ya, kita program ya bikin aja media pembelajaran ya. Lalu ringkasan cerita, umumnya 1 paragraf ya. Terus uraian cerita yang mengandung plot keseluruhan. Lalu skrip, ini yang paling penting nih sebetulnya, skrip, skenario dan syuting skrip ya. Seperti itu. Jadi komponen GBPM ini ada judul video, sasaran segmennya, tujuan, format video, terus durasi. Nah, contoh formatnya seperti ini. Ini contoh format GBPM ya. Jadi atau bisa kita sebut juga storyline lah ya, storyline ya. Skin ini isi dengan nomor adegan secara berurutan. Misalkan yang pertama gambar kita, misalkan contohnya ya. Yang pertama video narasumber, isi unsur-unsur visualnya ya, teks, image, movie dan animasi ya, ini bebas ya kan. Skin pertama 1, visualnya narasumber. Nah, audionya ini misalkan audio narasi gitulah ya. Narasi ini ya seperti saya bernarasi nih ya, bernarasi. Ini contohnya ya, contohnya. Lalu production video. Nah, ini hunting, casting, shooting, lighting, sound recording. Ini kalau yang ini expert banget ya, expert banget. Kalau yang biasa-biasa aja, alat-alatnya, alat-alat YouTuber itu sebetulnya nggak terlalu
mewah-mewah juga gitu ya, kecuali kita pengen yang mengeksplor diri kita. Sebetulnya cukup HP, tripod, mic gitu ya, terus lighting yang penting, lighting, pencahayaan, dan green screen. Kalau misalkan pengen background seperti saya nih sekarang, background pengen stabil gitu ya, itu pencahayaan harus cukup, lightingnya, terus di belakang ini green screen juga pencahayaannya harus cukup biar nggak patah-patah dan sebagainya ya. Terus mix eksternal, jadi cari aja misalkan mix Boya eksternal. Terus HP-nya jangan lupa tadi yang saya sebutkan, RAM 4 lah ya, terus 64 giga gitu kan ya. Nah ini produksinya nanti dibikin narasi, jadi bikin narasi dulu nih, kita bikin apa, audio ini narasi aja, kita bikin narasi. Nanti saya bongkar ya, saya bongkar rahasianya. Nah ini saya mencontohkan denah sederhana produksi atau membuat videonya ya. Jadi nah ini kamera atau ya kamera DSLR ataupun HP yang tadi saya sebutkan, terus ada kabel mic. Bentar saya bongkar nanti ya rahasianya ya. Ini kamera nih, simpan di sini. Ini narasumbernya kita di sini, Bapak dan Ibu. Jadi ada mic, kabel, clip on, simpan. Nah ini lighting, pencahayaan harus cukup. Agar kenapa? Agar tidak autofokusnya yang gini ya. Nah seperti ini nih, ini autofokus kan. Kalau pencahayaan kurang, nanti dia maju mundur gitu fokusnya, gerak-gerak. Nah terus ini monitor atau papan tulis untuk teks narasi. Jadi kita bikin narasi yang banyak, Bapak dan Ibu, bikin narasi yang banyak ya. Mau ya jangan plagiat ya, kita rubah-rubah, kita cari ide terus kita bikin. Walaupun kita follower sedikit ya nggak apa-apa lah, demi ilmu pengetahuan gitu kan, demi jadi YouTuber juga. Nah monitor ini nanti bacanya di sini sebetulnya. Jadi baca, papan tulis itu baca kalau misalkan kita nggak bisa langsung ya kita baca saja. Seperti saya beberapa kali tag video itu sebetulnya baca. Nah terus denahnya seperti ini denah saya seperti itu. Kalau misalkan punya tim ya lebih bagus punya tim, jadi dual kamera disebut apa, dual monitor, kamera di sini satu, di sini satu. Nah, nanti Bapak dan Ibu kan di sekolahannya pasti ada operator lab komputer dan sebagainya ya. Nah itu jangan malu bertanya gitu. Jangan malu menulis narasi yang kita bisa bacakan nanti sebetulnya. Nah terus selanjutnya post production. Nah editing, review gitu, editing terus dilihat kembali ya, diedit. Jadi setelah kita mengambil tag, mengambil nih production gitu ya, membuat gitu ya. Nah selanjutnya kita edit. Nah saya menyarankan banyak sebetulnya edit video-video itu ya, video-video pembelajaran. Editing gitu ya, video editing sebetulnya banyak banget nih. Ada KineMaster gitu kan, ada Filmora, ada Adobe Premiere dan lain sebagainya. Nah yang akan saya bagikan ini adalah Camtasia Studio TextMeet, yang nanti akan linknya ini akan dibagikan di grup WA peserta webinar di sini ya. Silahkan di download, 830 sekian mega lah ya, itu bisa di download. Termasuk nanti di dalamnya ada beberapa ya contoh layout narasi ya, narasi misalkan skrip, contoh skrip gitu yang dibacakan seperti itu. Jadi saya merekomendasikan nanti Camtasia ini harus ya, ini Bapak dan Ibu ya harus coba disisihkan sebagian rezeki kita untuk beli laptop atau PC lah. Saya saran si PC aja ya, prosesornya 2 GB gitu ya, RAM-nya harus lebih nih. Ini minimal banget, itu minimal banget. Nah ini nanti Camtasia-nya baru bisa dibuka. Nanti tutorialnya tahap-tahapan memproduksi video dengan Camtasia Studio ini ya bisa dilihat nanti di link-link YouTube juga banyak ya, atau nanti boleh ke YouTube saya, ke TV Kita Indonesia sekalian. Kalian beriklan nih ya. Jadi saya buatkan, sebetulnya sudah dibuatkan, tinggal diupload saja. Nah kalau misalkan sudah diedit, direview, dilihat kembali, diedit, direview, dilihat kembali. Nah terus tinggal dipublish. Nah publish ini ya langsung ke YouTube ya. Nanti tutorialnya juga ada di link, nanti akan dibagikan juga ya di
di grup WhatsApp di kemudian hari saya akan buatkan gitu ya, publish saja ini lokal file ya, terus online-nya kan di YouTube, kita kan pengennya jadi YouTuber ya, nanti diupload di YouTube. Cara-cara membuat YouTube ya nanti lihat di videonya, karena ini waktunya terbatas ya di pertemuan webinar seri 1 ini. Saya ingin memotivasi saja dulu kepada Bapak dan Ibu. Mungkin cukup sekian dulu. Nanti Camtasia dan lain sebagainya akan dibagikan, dan saya akan selalu mengirimkan link-link pembelajaran dari tahapan awal sampai nantinya kita mempublish menggunakan Camtasia. Kalau untuk KineMaster yang di HP, bagaimana kalau misalkan menggunakan HP? Yang menggunakan HP ada KineMaster saja yang paling mudah, itu sebetulnya KineMaster yang mod ya, yang tidak berbayar tuh ya, sebetulnya ilegal itu ya, yang mod. Nah, hati-hati juga ke HP kita, takutnya kena hack juga. Kalau saya sih sarannya ya Bapak dan Ibu yang menyisihkan uang seperti tadi ya, kita belilah komputer yang harganya 15 juta gitu kan ya, VGA dan lain sebagainya. Jadi kita apapun yang kita lakukan seperti edit video dan lain sebagainya gitu, itu mumpuni. Atau yang di sekolahnya ada VGA lebih ya, VGA memori atau komputer yang server itu ya digunakan. Terus berbagi juga dengan operator sekolah. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya gitu, untuk bertanya sebetulnya. Dan jangan malu di depan kamera gitu. Mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini, pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.